let's go apa? Iya, dan ada pesawat dari area Sentosa menuju ke observatory. Nih, udah ditebak-tebak zonanya. Oke. Ini bakal, kalau misalnya sama kayak yang tadi, Ya. ini ada di atas Factory dikit di antara Pocinok dan Factory. Pocinok Factory sama Peak ya? Iya, Di tanjakan ya? tanjakan. Di arah batu-batuan dan juga patahan sutet ya? Betul. Oke. Kalau misalnya track recordnya sama, Kalau misalkan track record iya, sama. tapi pasti banyak hal yang berbeda dan ceritanya pasti bakal berbeda. Alright, sementara udah ada firing-firing di arah Sentosa yang mana itu kalau nggak salah lihat adalah Rosugo Veda dan juga Cikyo dari kawan-kawan squad 45. Langsung aja melakukan firing ternyata Freya, Adam, Devito dan juga Abak ini isinya bocil-bocil berbakat Pak. Bisa bilang ya. Waduh. Masih sekolah semua rata-rata. Masih sekolah aja udah jago gini, gimana nggak sekolah? Gimana maksudnya kalau udah lulus ya? Betul. Berarti mereka bakal lebih fokus lagi ke in-game dan mungkin aja achievement mereka bakal lebih tinggi lagi ya? Betul. Tentu jenjang yang mereka dapatkan juga bakal lebih dari ini. Alright. Kita doain yang terbaik pokoknya untuk semua survivors kita. Sementara di sisi lain ada Begal X7NV, ada di sini kawan-kawan dari Boys dan juga Bonge masih memantau ke arah depan yang mana kalau gue lihat di sana ada Rizal Up ya dari tim nomor 9. Yo, masih dengan KKI Gendut dan Clock Tower masih saling mengamati dan kita lihat bersama-sama di mana tim 6 dan tim 9 masih cuy-cuy pandang dan belum melakukan tembakan satupun dan mereka masih menahan dan tentunya ini membuktikan bahwasanya pemain-pemain yang memang kelasnya lebih tinggi tingkat kesabarannya juga meningkat. Alright, itu dia ya poin penting ya. Ketika kita udah ada di taraf level yang berbeda dan cenderung lebih tinggi, lu nggak bisa main selalu dengan kategori barbar gitu ya. Harus lihat situasi juga. Kalau lagi nggak bisa untuk melakukan barbar ya nggak usah barbar gitu ya. Yap, betul. Lebih menjaga step, lebih menjaga daripada rotasi dan menjaga daripada keutuhan tim. Oh, ini dia sang Jurasia kita. By the way, gue dapat sedikit info kalau mereka nih sebenarnya turnamennya hari ini nabrak. Waduh. Nabrak sama turnamen sebelah juga. Iya. Jadi ternyata mereka akan merelakan turnamen sebelah dan main di Royal Combat. Wow, tentunya ini sebuah apresiasi yang sangat luar biasa dan mereka tahu jenjang Royal Combat tentunya lebih daripada lebih dan ini adalah tempat waktunya kalian untuk mulai dari sini. Alright. Sementara Rolgo juga dengan SKS-nya sudah di tangan dan juga ada Bion bersama Hans yang kalau gue boleh bilang di sini pembagian posisinya lumayan saling jauh berjauhan karena tadi sempat dapat informasi mungkin ada orang yang lari dan ternyata selamat ya. Betul, dia selamatkan oleh keadaan tim 10 bisa memanfaatkan blank spot spot ya dan bisa langsung mungkin pindah ke area hanggar dari observatory belakang. Ada tim 4 yang sudah melakukan perpindahan posisi dengan long spot. Kayak di sini kita bersama-sama di tim 1 juga mulai sepertinya menjaga-jaga karena bisa aja mereka sudah mengetahui adanya kedatangan tim lain. Yes, sementara tadi tim 6 dan juga tim 9 ini udah memang dua angka yang nggak bisa jauh-jauhan ya. Kalau udah ada 6, udah ada 9, waduh, jadinya 6 9 dong ya. Tapi ini memang terjadi. Ada tim 6 sama tim 9 dong. Betul. Kita fokus ya. Yap, betul sekali. Ya, di sini masih dengan Clock dan nggak banyak hal yang dilakukan. Mungkin salah satu dari tim 6 memilih untuk melakukan tarik ulur dulu atau mencari situasi atau posisi yang lebih menguntungkan daripada harus berhadapan dengan tim 9 secara face to face. Yoi, karena memang masih early banget dan bahkan dia di sini belum ngeluting loh. Ya kan ini berarti emang nggak banyak pergerakan yang dilakukan dari tadi ya. Bener-bener mereka hati-hati dari segi positioning juga mereka nggak mau ambil resiko banget sampai akhirnya kalau udah aman kayak gini baru mereka udah mulai berani untuk explore sedikit. Narik mungkin bakalan bergerak ke arah factory. Betul. Dan turun di tempat ramai itu bukan berarti semata-mata kita mau bertempur. Harus punya plan B untuk bisa mengamankan posisi. Karena tidak selalu kita turun di tempat ramai kita dapat sebuah keuntungan langsung dapat senjata. Bener, kadang rebutan ya. Walaupun gue kalau turun tempat ramai gue suka ngomong gini ke teman-teman squad gue. Itu senjata udah ada namanya punya gue. Wow. Jangan diambil punya gue soalnya. Gue agak suka egois gitu. Jadi kawan gue mau ngomong ngalah. Waduh. Tapi kalau turnamen nggak bisa kayak gitu. Betul, tidak bisa. Tetap kondisional. Dan kita lihat sini 7NP masih coba mundur terlebih dahulu mengalahkan Factory gunakan skill lock yang mendapatkan moving speednya dan meninggalkan teman-temannya berada di belakang tim 11. 7NP di sini dan squad pertama dari tim 8 juga masih bisa dan sepertinya sudah mulai ditembaki secara perlahan tapi pasti dan damage yang sudah mulai dirasakan mulai diobati oleh inhaler. Dan inilah salah satu item yang sangat-sangat berguna banget inhaler, nambahkan energy point menutup daripada HP yang terlukai. Yap, jadi kayak dari inhaler sendiri, kita lihat Blitz dan juga Red ternyata berhasil mendapatkan kawan-kawan dari ini ya, dari Rosugo Veda. Oh my god, sudah mulai terlucut begitu ya. Tapi di sisi lain juga ada Ultra yang cukup berbahaya, tadi nyawanya nyaris saja hilang dan mulai melakukan firing juga ke arah depan. Udah ada spamming frag grenade, langsung coba ditatakin habis Cikyo. Tapi di sisi lain Veda harus tusin begitu saja. Ross pun berhasil mendapatkan 7NV Red Zone, bersiap untuk maju aja. Ultra dengan 1 M60-nya dan juga M40 bersiap untuk loncat. Coba dipasang dulu, bagus banget oleh Red Zone. Coba langsung coba di end begitu saja. Coba di satu kali lemparan frag grenade ke arah depan. 7NV X Cerberus di sini, tapi yang terjadi adalah Red Zone Tornado. Pokoknya coba ditatakin balik oleh seorang Cikyo. Ada juga Wing, ya ada Tornado dan begitu saja.
sempat untuk melakukan revive, ternyata Hans GG lumayan GG untuk menolong kawannya sampai akhirnya squad 45 harus dihabisi oleh kawan-kawan dari 7NV Cerberus. Betul, dan luar biasa 7NV Cerberus ini, wow, dia mulai mendapatkan 4 poin eliminasi, padahal kemudian yang terjadi antaranya sebelumnya ada Rosu Gopeda yang dihabisi di tempat yang sama. Iya. Yo, masih yang Unity Falls. Di sini Unity Falls sudah menaiki ke arah Klan, di mana Klan sendiri pun adalah salah satu tempat yang mungkin sekarang lebih digemari di area sifat, karena vision yang didapatkannya tentu lebih luas daripada berada di hanya sekedar tempat itu panggung di sana. Yes, di arah panggung dan juga di arah ini ya, kontainer ya. Iya betul. Dan ini tuh mereka udah tahu dan udah paham banget cara buat turunnya. Dan itu ada gitu cara turunnya sehingga mereka nggak kehilangan damage. Yes, tapi ada juga cara untuk nge-counter orang yang ada di atas. Ini udah dilakukan oleh Chanzu. Betul. 2 orang langsung ditatakin sekaligus. Kawan-kawan dari Unite di sini harus tumbang begitu saja. Every juga harus gak bisa tertolong lagi. So, di sini gue rasa adalah sebuah hal yang bisa dibilang menjadi kerugian untuk kawan-kawan dari Unite karena pada akhirnya RRQ Hades di sana sang penguasa daerah Sipiat. Lokasinya RRQ Hades kan Sipiat. Betul. Terus kayak dia bakal habis itu bullseye, habis itu graveyard baru observatory. Tapi kalau kembali ke Okona sendiri, Okona itu adalah tipe pemain yang hobi dan ada yang senang sekali tuh di observatory. Tapi ketika udah ngetim, ya dia mau tidak mau menurunkan egonya dan memberikan prioritas untuk tim. Dan ini selalu perlu dicontoh buat teman-teman juga bahwa tim tetap tidak bisa diambil secara individual. Yoi, walaupun lu sejago apapun, seindividual apapun lu, kalau udah masuk ke dalam tim, lu harus menyatu untuk satu suara supaya strateginya berjalan dengan baik ya. Betul, luar biasa, dan ini sudah dibuktikan oleh Okona di sana. Masih dan Chanju mengamati ada Unity Font di sana dan masih mengamati dia, masih berada di atas klon, masih coba tiduran terlebih dahulu alat banget sih asli. dan menyembunyikan kepala beserta tubuhnya kayak dengan cara tiduran di atas klan. Ini bener-bener serius banget dijagain sama RRQ gini. Gue nggak pernah ngelihat RRQ sampai saat ini jagain orang di luar zona sih. Jadi kayak RRQ sendiri kayak lebih mungkin poinnya ke arah, oh ini 2 udah adalah poin pasti gitu ya. Udah kita tungguin aja sampai mereka bener-bener nyerah dan mendapatkan poin gitu ya. Yap, dan zonanya juga tidak terlalu banyak jauh dari mereka. Masih bisa ditahan. Luar biasa. Terlalu sekarat, sepertinya sulit banget untuk mengembalikan keadaan dengan darah yang cukup sekarat di sini. Funbot bakal coba langsung dikejar lagi. Dari samping pun udah terlihat oleh kapten terkuat di bumi kita sampai akhirnya Unite Esports harus dihabisi. Penantian Haki di dalam zona sangat luar biasa membuahkan 4 poin eliminasi untuk mereka, dan kita lihat bersama-sama ada Hades yang mulai mengintuskan timnya langsung saja untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Secara pelan pasti masih zona pertama dan masih bisa dikejar tentunya karena zona pertama tidak begitu menyakitkan. Nih RRQ Legalot pakai Capella ya. Nih kalau gue lihat dari skill yang dipakai sama Legalot kayak udah benar-benar mirip sama yang digunakan di Free Fire Brazil sama Thailand punya. Wow. Free Fire Brazil sama Free Fire MENA punya. Liga Arab. Itu soalnya mereka udah main-main kayak model Olivia, terus Capella itu mereka udah mulai pakai kayak gitu. Karena lebih ke arah ketika melakukan revive tuh dapat tambahan darahnya juga lebih banyak juga gitu. Iya. Dan tentunya itu juga bisa menguntungkan satu sama lain. Menguntungkan karena nanti lu bakalan nggak perlu banyak-banyak bawa medkit. Itu sih poinnya. Jadi lu bisa dapat peluru lebih banyak. Iya, luar biasa. Oke, jadi semua pertemuan di sini N7 FS Segera selalu menembaki Zak di sini. Menembaki teman dan oke, ditembak malah terjatuh Zak di sini tersungkur, dan ada Deki Aka udah mulai dibangkitkan kembali, memiliki kesempatan tentunya, dan oke, treatment kan diberikan langsung saja hard point atau SP yang sudah mulai terisi. Len, kita lihat sini mobil yang sudah mulai berasal dan sedikit berapi di sana digunakan oleh Aka dan pindah terlebih dahulu, dan tentu ini satu keputusan yang sangat bijak daripada kalian harus menghadapi. Yes, ternyata di sisi lain juga ada Island of God yang harus dihabisi oleh kawan-kawan dari GBL Capri Tiu dan juga AL atau Alpha ya. Batosai dan Silly Udin dan juga Reva tadi. Sedikit sulit juga posisinya, kayak ada 3 tim sekaligus yang fight di sini bener aja. Dan, jadi kayak mungkin tadi Yogi adalah tim yang gak diuntungkan karena terkena firing dari 2 arah yang berlawanan. Betul, dan ini udah hal lumrah ketika kalian terlalu open terus bertempur dalam satu zona atau satu keadaan yang open banget, itu akan memancing daripada musuh atau tim lainnya untuk berdatang. Jadi kayak gini, musuhnya tuh musuhan di sini. Benar, musuhnya juga musuhan. Iya, musuhnya tuh musuhan. Dan mereka juga sebenarnya nggak tahu siapa yang mereka ajar. Karena by the way, kalau customer rumah official Garenas tahu gua kalau lu habis ngekill itu langsung ada bintang-bintangnya gitu. Iya. Jadi ketahuan siapa yang habis dihajar gitu kan, yang habis di-fightin, diperangin siapa. So, ada UAV juga yang udah mulai datang bergerak ke arah Bima Sakti tentunya di sini, yang mana ada Chomli Esport yang ini dia juga lumayan gak diuntungin, dan yes, langsung dihabisin begitu oleh kawan-kawan dari arah. Betul. UAV yang menaungi itu tidak hanya memberikan informasi tentang di mana kalian, tapi jumlah kalian juga diberikan informasi oleh UAV. Dan tentunya ini, kalau misalnya kalian minim juga bakal dihabisi dengan mudah begitu saja. Yes. Sementara fight dari kawan-kawan 7NV Cerberus dan juga Bianchi di depan
agak lumayan sedikit memakan waktu dan alot ya. Tapi ternyata dari tim nomor 9 lebih milih untuk menarik posisinya supaya tidak berada di posisi yang tidak menguntungkan terus-menerus ya. Betul, masih dengan CPNV, dia udah dapatkan timnya, dapatkan 4 poin eliminasi, kemudian coba merotasi lagi, ada tim 5 di area mereka disusul dengan tim 3, tentunya udah berdekatan sekali. Satu tembakan terlalu open bahkan memancing sebuah kerusuhan yang sangat luar biasa. Yes, satu tembakan yang sangat open bisa memancing kerusuhan yang luar biasa, karena kalau kita lihat lagi-lagi ada ini UAV-nya siapa sih ini yang mainin drone-drone nih siapa nih, tolong ya. Berbahaya banget ya, sangat-sangat apa ya, sangat-sangat merepotkan untuk tim-tim yang lagi berjalan melakukan rotasi Pak ya. Betul, dan tim 9 coba tarik ulur dulu dan masuk ke dalam zona selanjutnya, di mana zona selanjutnya sudah mulai muncul. Ada tim yang masih berada di luar sudah terdeteksi oleh UAV, ada tim 6 di sana, tentunya akan sangat sulit untuk masuk, di mana tim 9 juga sudah notice. Dan tim 6 dan tim 9 juga mereka akan mungkin melanjutkan pertempuran mereka yang tertunda di Clock Tower. Alright. Sementara tadi sempat tertunda. Lagi-lagi banyak banget pelontar di sini tadi. Kalau kita lihat juga sempat dari tim yang di belakang, kalau nggak salah tim 11 tuh dapatnya pelontar juga, Pak. Betul. Jadi yang ngabisin dapat EOG Kit dan Ya. teman-temannya, oke, dia dapat pelontar juga. Di sini udah ada BLS and the Award, udah dapat pelontar juga, dan wow, bakal ada hujan meteor nanti sepertinya. Ini 7 tim tersisa, 26 orang yang masih hidup dan cenderung zonanya berpihak ke arah patahannya ini ya, yang biasa dimainin Aura di sini nih. Nah, Yap, Bukit Aura. Yoi, Bukit Aura dan juga Rumah Beton bersama Labirin di Sandup, dan cenderung zonanya berpihak ke arah patahannya ini ya, yang biasa dimainin Aura di sini nih. Nah, Yap, Bukit Aura. Yoi, Bukit Aura dan juga Rumah Beton bersama Labirin di sana, yang boleh gue bilang posisinya ini berarti bakalan jadi fight jarak jauh Pak ya. Ya betul, dan sekalipun mereka harus dekat, tentunya tameng atau mereka atau pertahanan mereka itu bakal sulit banget karena hanya tersisa pohon-pohon yang kanan kirinya terlalu open. Iya, jadi mungkin lo bisa selamat dari firing di depan, tapi dari samping belum tentu Belum ya. tentu. Jadi emang glualnya di sini benar-benar harus dipakai dengan sangat bijak Pak ya. Betul, dan keluar juga sekarang udah mulai menantang. Ada tulisan hit me. Iya, udah mulai hit me. Dan by the way, di patch kali ini glual juga red adanya itu lumayan terbatas sekarang ya. Iya, Nggak betul. sebanyak dulu. Tidak sebanyak dulu. Jadi benar-benar minim banget red glual untuk sekarang di tempat-tempat yang biasa kita turunin, dan ternyata zona benar-benar berpihak ke arah rumah labirin dan juga ke arah rumah beton di sini sedikit mungkin ya kan. Yap, masih bisa, dan tentunya tim 2 juga masih mempertahankan rumah sabunnya. Ada tim 5 yang coba mulai merotasi dan mulai mencari area yang berbeda untuk masuk ke dalam zonanya. Tim 3 masih bertahan dan tim 12 juga masih mempertahankan rumah ayam mereka. Pertempuran sepertinya akan terjadi di mana ada Alpha yang sudah mengamankan atau mengakuisisi daripada rumah beton, coba membagi posisi dari setiap arah agar tidak kecolongan atau tidak backstep oleh tim manapun. Yes. Sementara kalau gue lihat tadi sebenarnya RRQ sendiri rotasinya dari arah CPR ke Bima Sakti atas tadi di daerah tenda dan juga cerobong. Sekarang dia udah ada di rumah ayam Pak belakang Pak. Iya, betul. Menarik banget, berarti tadi pakai kaleng juga ya seperti biasa ya. Raffi Biasa. melakukan rotasinya dan oke, udah ada kawan-kawan dari Simple Shop udah bakal langsung dikasih lontaran oleh Legalat juga dan kawan-kawannya, dimana kalau kita lihat Legalat ternyata berhasil mendapatkan beberapa orang. Wow, sangat luar biasa kapten terkuat di bumi kita mencoba menataki tim-tim yang akan datang tentunya melawan para pemain dari RRQ Hades, menyisakan satu orangnya di depan, lagi Rizal Akve dengan pelontarnya ternyata berhasil memakan korban, dan yes, begal X7 NPL posisi ke-7. Ya, dan RRQ Hades dengan 7 poin eliminasi coba mencari korbannya kembali. Tim 5 masih di sana, masih berada di luar zona, dan mau tidak mau mereka harus pindah posisi, dan tim 3 daripada Aludin di sini menembaki tampan Tio. Luar biasa sekali dengan VSS-nya, dimana VSS dengan blade damage yang dihasilkan oleh VSS. Kita lihat spam granat diberikan, dan tentunya tim 12 memasang keluar untuk coba maju secara perlahan dan perlahan-lahan, dan pasti juga VSS yang dikeluarkan oleh Udin terus ditembaki tanpa henti sambil melihat-lihat dan vision mulai dicari. Di sini tim 3 coba mulai bertahan, tim 12 sudah mendekati, mundur dilakukan. Yes, sampai ada Belas and Elfor harus posisi ke-6 dan juga Simple Shop harus posisi ke-5. 4 tim tersisa, 15 orang yang hidup. Pac-Man sudah di depan mata lah. Berhasil mendapatkan seorang Udin yang pertama kali bakal coba langsung dihabisin begitu saja, dan Batosai pun harus mengalami kesulitan, langsung tersuhur jatuh begitu saja, nggak bisa berbuat banyak. Seorang Batosai karena Densio juga akan sedikit kebingungan dengan Scarbis Titan yang memantau ke arah para pemain dari RRQ. Sementara itu menyisakan Reva harus terkenal, dan juga tersisa Densio. Mampukah Densio menolong kawan-kawannya atau menyelamatkan placement dari Alpha sendiri? Sementara sisi lain Seven and Cerberus akan melakukan fight juga ke arah depan, di mana di belakang juga mendapatkan firing yang cukup merepotkan. Di depan udah ada kawan-kawan dari RRQ yang mencoba melakukan firing, menerobos langsung ke arah Alpha. Sekarang rumah labirin menjadi milik RRQ Hades. 3 tim tersisa. Yang tim 2 diuntungkan dengan tidak melakukan apa-apa dalam antara tim 12 dan tim 11 bertemu dan memperebutkan kemenangannya. Tembakan dengan sudah diberikan, dan kita menunggu bertanya kita di sini masih terus menembaki tambahan TM 1887
7. Coba dihabisi 7NV besar kembali ke lobby dan masih ada tim 12 dan juga tim 2 yang mungkin akan saling berhadapan dan wow. Wow. Suddenly fight is over and RRQ Hades takes the booyah. So congratulations Iya, for RRQ Hades. luar biasa dan selamat untuk RRQ Hades. Gokil banget ya. Benar-benar setup yang rapi, terorganisir.